Selamat bergabung di kelas Pak Gerard, pelajaran kimia untuk kelas 10 MIPA dan kimia lintas untuk kelas 10 PIPS. Kita melanjutkan bab yang pertama, hakikat ilmu kimia dan keselamatan kerja di laboratorium. Pertemuan kali ini kita masuk bagian B tentang metode ilmiah. Yang pertama, pengertian. Metode ilmiah adalah suatu rangkaian proses pengolahan informasi dalam melakukan research atau penelitian. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang melibatkan panca indera dan alat observasi. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan pertanyaan yang akan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, eksperimen. Merupakan prosedur kegiatan yang dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Dan yang keempat, kesimpulan. Menjelaskan kebenaran atau kesalahan hipotesis berdasarkan hasil eksperimen. Contoh kegiatan ilmiah, seorang siswa di kota Pontianak melakukan penjernihan air sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Maka kegiatan observasinya adalah siswa bersangkutan mengamati ciri-ciri fisik air, ya, kuning kecoklatan warnanya, jika didiamkan ada endapan lumpur dan berbau. Yang kedua, hipotesis. Siswa tersebut menduga bahwa nanti setelah proses penjernihan air dilakukan, maka menghasilkan air jernih, tidak berbau dan tidak menghasilkan endapan lumpur. Yang ketiga, eksperimen. Siswa tersebut melakukan percobaan menjernihkan air menggunakan alat sederhana dan bahan seperti icuk, pasir, kerikil, arang, dan spons. Dan yang keempat, kesimpulannya, setelah proses penjernihan air dilakukan, ternyata air yang dihasilkan jernih, tidak ada endapan, dan tidak berbau. C. Keselamatan kerja di laboratorium. Saat melakukan percobaan di laboratorium digunakan alat-alat laboratorium yang memerlukan penanganan khusus dan bahan-bahan kimia yang umumnya berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, perlu pengetahuan tentang yang pertama, perlengkapan keamanan laboratorium. Di antaranya, pelindung mata atau kacamata, jas laboratorium, sepatu, rambut panjang harus diikat, khusus perempuan, melepaskan jam tangan, tidak menggunakan lensa kontak, dan tidak membawa jaket atau tas ke laboratorium. Yang kedua, sikap-sikap di laboratorium. Di antaranya, tidak makan dan minum di laboratorium, tidak bermain-main atau bersenda gurau, tidak diperkenankan melakukan percobaan tersendiri tanpa sepengetahuan guru atau laboran, jangan menghirup langsung bau atau uap hasil percobaan, jangan memipet atau mengisap larutan dengan mulut, gunakan karet isap, merapikan ruang kerja, diantaranya meja, alat dan bahannya, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum meninggalkan laboratorium. Yang ketiga, penanganan dan penataan peralatan dan bahan-bahan kimia. Yang pertama, gunakan alat-alat kimia sesuai dengan fungsinya. Jika ragu-ragu, tanyakan kepada guru atau laboran. Yang kedua, perhatikan simbol-simbol yang biasa terdapat dalam kemasan bahan kimia, seperti berikut ini.
Simbol ini yang saya tunjukkan mudah merusak atau korosif. Yang ini, simbol yang ini artinya sangat mudah menyala, flammable. Simbol yang ini artinya memedihkan, iritan, atau merusak, harmful. Yang ini artinya berbahaya, danger. Yang ini artinya beracun atau toxic. Yang ini artinya pengoksidasi atau oksidator. Yang ini bahan radioaktif. Yang ini nih mudah meledak atau eksplosif. Yang ini berisiko tinggi terhadap aliran atau gejala-gejala listrik. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada hal yang kalian kurang mengerti, silakan baca di buku ini. Buku ini ada di Perpustakaan SMA Negeri 2 Pontianak. Itu nama penulisnya. Atau tanyakan melalui WA Group ke saya atau melalui email. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa, cuci tangan yang bersih sebelum beraktivitas, dan kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.